Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Alamin, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 7 dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun maksud saya kali ini yaitu untuk memberikan sebuah penjelasan terkait bimbingan konseling, yang dimana pada kesempatan kali ini juga sebagai tugas ujian tengah semester saya sendiri pada mata pelajaran bimbingan konseling ini. Adapun dosen pengampunya itu Ibu Erba. Nah, selanjutnya yaitu apa aja sih yang bakalan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama yaitu pengertian dari bimbingan konseling. Lalu yang kedua yaitu tujuan dari bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu manfaat bimbingan konseling. Dan yang keempat yaitu asas bimbingan konseling, yang dimana saya pada kesempatan kali ini saya menekankan pada asas keterbukaan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian dari bimbingan konseling ini? Mungkin dari teman-teman yang belajar di SMA ataupun SMP sering mendengar yang namanya guru BK. Apa sih guru BK ini? Kalau di sekolah mungkin kita menganggap guru BK ini sebagai guru yang mengatur kedisiplinan selama kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan itu pengertian dari bimbingan konseling atau yang sering disingkat menjadi BK ini, yang dimana bimbingan konseling ini adalah serangkaian aktivitas yang berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada bidang konseling dengan cara tatap muka, baik itu secara individu ataupun kelompok, dengan memberikan pengetahuan tambahan. Adapun pengetahuan tambahan itu nantinya diharapkan bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh si konseling ini atau si siswa ini, yakni dengan cara terus-menerus dan sistematis. Yang dimana bimbingan konseling juga telah diatur dalam surat keputusan Mendikbud nomor 025 tahun 1995 yang mengenai petunjuk fungsional guru dan angka kreditnya. Di sini juga disebutkan bahwa bimbingan konseling merupakan pelayanan bantuan yang ditujukan untuk peserta didik, baik itu individu ataupun kelompok mandiri, dan tetap bisa berkembang secara optimal. Tak hanya itu saja, bimbingan yang diberikan juga meliputi bimbingan sosial, karir, belajar, dan lainnya yang melalui berbagai macam layanan dan juga kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Mungkin itu untuk penjelasan singkat terkait pengertian dari bimbingan konseling ini. Yaitu selanjutnya itu tujuan dari bimbingan konseling. Adapun tujuannya di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, ada 8 ya. Yang pertama yaitu untuk merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan juga kehidupan peserta didik di masa depan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kesulitan dan juga hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam studi, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan yang ada di masyarakat. Yang keempat yaitu untuk mengembangkan hambatan dan juga kesulitan yang dihadapi oleh para siswa dalam sistem pembelajaran, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan serta masyarakat. Yang kelima yaitu untuk mengembangkan semua potensi dan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik secara optimal. Dan yang keenam yaitu untuk mempunyai kesadaran untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada di dalam dirinya sendiri. Lalu yang ketujuh yaitu untuk bisa melaksanakan keterampilan ataupun teknik belajar secara efektif. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, dapat mengembangkan sikap positif peserta didik itu sendiri.
Selanjutnya yaitu aspek manfaat. Apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita mengikuti saran-saran dari bimbingan konseling ini? Di sini terdapat 4 manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita mengikuti saran-saran ataupun apa yang disampaikan oleh pembimbing konseling ini. Yang pertama yaitu untuk menciptakan pandangan yang positif kepada diri sendiri dengan adanya perasaan yang lebih bahagia, lebih baik dan juga tenang serta nyaman. Lalu yang kedua itu untuk menurunkan tingkat stres yang dihadapi oleh para peserta didik karena tugas, beban belajar ataupun lingkungannya yang dimana cukup banyak atau karena persoalan lain yang harus mereka hadapi. Lalu yang ketiga yaitu untuk membantu peserta didik untuk lebih memahami diri sendiri atau orang lain yang ada di sekitarnya. Dan sehingga akan tercipta kekerabatan yang erat dan efektif. Lalu yang keempat yaitu untuk membantu peserta didik untuk lebih bisa mengembangkan dirinya sendiri, dirinya pribadi. Sehingga bisa menggunakan potensi yang ada pada dirinya sendiri secara optimal baik di masa sekarang ataupun mendatang ke depannya. Lalu untuk yang materi asas di sini saya menekankan pada asas keterbukaan. Yang dimana sebenarnya pada asas-asas dalam bimbingan konseling ini terdapat 12 asas. Namun di sini saya menekankan pada asas keterbukaan itu sendiri. Mungkin saya akan memberikan gambarnya terkait apa saja sih asas yang ada dalam bimbingan konseling ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Yang ketiga ada asas keterbukaan yang akan saya bahas kali ini. Lalu yang keempat ada asas kekinian. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Yang keenam ada asas kegiatan. Yang ketujuh ada asas kedinamisan. Yang kedelapan adalah asas keterpaduan. Kesembilan asas kenormatifan. Kesepuluh asas keahlian. Kesebelas asas alih tangan. Dan yang ke-12 asas Tutwuri Handayani. Mungkin teman-teman sering dengar ya apa itu Tutwuri Handayani. Mungkin kembali lagi kita kepada asas keterbukaan. Keterbukaan atau secara secara umumnya itu terbuka itu. Ibarat kita masuk rumah ya perlunya itu buka pintu agar kita bisa masuk. Nah, adapun asas keterbukaan itu yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran atau layanan sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Jadi maksud dari asas keterbukaan ini agar tidak ada yang namanya itu rahasia-rahasia yang disimpan oleh si peserta didik ini, agar dalam perjalanannya atau dalam pemberian bimbingan ini dapat berjalan bagaimana mestinya dan agar berjalan dengan baik, sehingga si pembimbing ini juga bisa mencarikan solusi-solusi yang terbaik juga untuk si peserta didik ini. Asas keterbukaan merupakan asas yang sangat penting bagi konselor atau guru atau pembimbing, karena hubungan tatap muka antara konselor dan si konseling ini merupakan pertemuan batin tanpa tedeng aling-aling, yang dimana dengan adanya keterbukaan ini dapat ditumbuhkan kecenderungan pada peserta didik untuk membuka dirinya, untuk membuka kedok hidupnya yang menjadi penghalang bagi perkembangan psikisnya. Yang dimana apabila konselor yang sukses adalah konselor yang bisa memudahkan si konseling ini atau si peserta didik ini untuk membuka dirinya dan berusaha memahami lebih jauh tentang dirinya sendiri.
Turok dan Charhuf itu adalah dua tokoh dalam bimbingan konseling menyimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara keterbukaan konselor dan kemampuan klien dalam membuka diri atau self exploration. Lalu asas ini juga menghendaki agar si peserta didik ini bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan keterangan maupun informasi. Yang dimana dalam hal ini agar si konselor atau guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan si peserta didik ini. Agar si peserta didik dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka juga dan tidak berpura-pura. Yang dimana hal demikian akan mendorong si peserta didik ini dapat mengekspresikan pengalaman pribadinya, entah yang di dalam lingkungan keluarga atau dalam lingkungan sekolah atau dalam lingkungan kelas, ataupun dalam lingkungan bermasyarakatnya dia. Lalu keterus-terangan dan kejujuran si terbimbing ini akan terjadi jika si peserta didik ini atau si terbimbing ini tidak lagi mempersoalkan asas kerahasiaan, sehingga timbullah sukarela gitu. Jadi dia dapat mengeluarkan unek-uneknya secara sukarela. Nah, unek-unek ini maksud dari si terbimbing ini atau si peserta didik telah betul-betul mempercayai konselornya lebih jauh, yaitu dapat dibuktikan dengan keterbukaan akan semakin berkembang apabila klien tahu bahwa konselornya ini terbuka. Nah, lalu keterbukaan di sini juga ditinjau dari dua arah. Dari pihak peserta didik yang diharapkan yaitu pertama mau membuka diri sendiri sehingga apa yang ada pada dirinya dapat diketahui oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu mau membuka diri dalam arti mau menerima saran-saran dan masukan lain-lainnya dari pihak luar. Nah, adapun ini sedikit contoh dari asas keterbukaan ini, yaitu ada seorang konselor yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah si peserta didik ini untuk bisa bicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga si peserta didik ini dapat berbicara dengan jujur dan merasa nyaman dan menyampaikan masalahnya tanpa keraguan sedikit pun atau bahkan tanpa rasa tekanan. Intinya itu agar si peserta didik ini dapat mengeluarkan semua unek-uneknya secara plong gitu. Jadi tanpa ada namanya tekanan, tanpa ada namanya rasa was-was, rasa ketakutan yang seringkali menghantui si peserta didik ini dalam mengeluarkan unek-uneknya. Baik, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu pada mata pelajaran bimbingan konseling dengan penjelasan sedemikian rupa yang tentunya masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus diperbaiki, entah dari cara saya menjelaskan atau mungkin materi yang masih belum terlalu lengkap. Tapi mungkin dengan sedikit pengetahuan, sedikit pembelajaran yang saya sampaikan kali ini mungkin dapat menjadi wawasan tambahan untuk teman-teman sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.